Perbedaan antara kamera Panasonic dengan kamera Sony ya, yang biasa aku temukan ya teman-teman. Jadi di sini dari segi fisiknya ya teman-teman, dari segi fisiknya kita bisa mulai dari yang sangat mencolok ya. Jadi di sini yang di depan Sony itu untuk capnya, jadi untuk tutup kameranya itu tuh terpisah teman-teman. Jadi di sini kita perlu aware untuk masalah tutupnya ya. Kadang kalau misalnya kalian itu nggak aware, itu tutupnya bisa hilang gitu ya. Sedangkan kelebihan kamera Panasonic itu biasanya dia sudah ada nih di sini. Jadi itu dia sudah jadi satu nih teman-teman. Biasanya di bagian sini nih. Nah ini dia teman-teman, jadi tinggal ini dikencangkan, nah sudah nih nutup. Jadi kita tidak perlu khawatir ya kehilangan ini gitu ya, seperti itu. Yang kedua nih biasanya untuk kamera, nah ini dia, jadi ini dicopot ya untuk yang ini, yang dulu juga pernah tak sampaikan juga teman-teman. Ini untuk light-nya ya. Jadi untuk lampu ini sangat identik banget ya. Ini cool teman-teman, jadi di selotip. Jadi ini tuh ada fasilitas lampu. Jadi kalau misalnya untuk perekaman malam hari, ini bisa nih teman-teman. Jadi setidaknya untuk menampilkan wajah dari objek nih ya, gitu bro untuk ini. Dan ini bisa dicopot ya. Dan untuk inputnya juga di sini ada di sini. Tapi biasanya mencolok ini ada lighting. Tapi untuk si Sony ya, ini sama-sama ya teman-teman. Ini tak kasihkan contoh yang sama, ini juga pernah tak bahas di channel ini dalam video panjang. Tapi ya sama seperti yang lainnya, videonya tidak seperti YouTuber yang dia memang udah perfect ya. Jadi kayak gitu, jadi ya kita seadanya saja kayak gini teman-teman. Dan doakan aja kita udah bisa beli kayak gini teman-teman ya. Kita bisa beli sendiri, itu akan lebih enak ya. Kita melakukan review dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya sama ya. Ini juga bisa dicopot. Cuman memang untuk Sony sendiri dia biasanya tidak menyertakan lampu teman-teman. Itu dua dari fisik yang kita bisa temukan di situ. Untuk yang lain-lainnya sebenarnya sama ya, mirip teman-teman. Selain itu ya seperti kamera-kamera pada umumnya ya, kamera DSLR dan lain sebagainya, Sony itu dia menang di autofocus ya. AF-nya itu bagus banget ketika dia itu mau auto ya, autofocus gitu ya. Jadi cepat banget teman-teman, jadi bergantinya cepat. Sedangkan untuk Panasonic itu lebih lambat ya. Tapi Panasonic itu dia menang kalau misalnya kalian itu buat video atau film-film yang sinematik gitu ya. Jadi cinematic looks gitu ya. Jadi film-film itu bisa di cover nih kayak pewarnaan dan lain sebagainya, itu cukup bagus ya untuk si Panasonic. Walaupun sebenarnya kembali lagi ke selera. Dan ini sorry aja ya, di sini aku tidak bisa menunjukkan secara langsung untuk hasilnya teman-teman. Terus untuk pencahayaan nih ya, ini pengalaman di lapangan saja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memiliki pengalaman yang berbeda kayak gitu, kalian bisa sampaikan aja di nota komentar nih. Dan apalagi kalau misalnya kalian ada contohnya secara langsung gitu ya, perbandingan antara ini, kalian juga bisa sematkan di kota komentar kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk masalah low light ya, jadi biasanya kalau misalnya kalian itu melakukan perekaman itu low light dalam kondisi cahayanya itu kurang, nah di sini kamera Sony ini jauh lebih menang ya di situ tuh teman. Ya ini dari pengalamanku ya, dari pengalamanku kayak gitu. Jadi sensornya kan dia pakai sensor biasanya ya Exmor gitu ya, Exmor itu kayak gitu. Jadi untuk pencahayaan ini minim noise ya. Kalau kita pakai ini tuh kadang udah, kalau saya pas gelap ya, pas agak pencahayaan ruangannya itu ya ada cahaya, tetap ada lampu, tapi biasanya dia akan bersemut ya teman, noise kayak gitu sih untuk kamera Panasonic. Jadi ini sangat cocok banget kalau misalnya kalian gunakan untuk itu tadi ya, film-film yang cinematic looks yang itu berada di outdoor kayak gitu. Dia pewarnaannya ya, warna sinematiknya itu oke gitu ya, seperti itu sih. Ini kalau aku sendiri ya, tapi kalau misalnya kalian memang punyanya Sony kayak gitu ya udah, itu manfaatkan aja karena tiap orang itu sebenarnya seleranya masing-masing teman-teman. Ya kalau aku sih biasanya teman-teman, aku menyesuaikan yang kalau misalnya kita bisa belinya pas itu ya di Sony ya sudah Sony, kalau pas kita bisa belinya itu yang Panasonic ya Panasonic kayak gitu sih teman-teman gitu. Tapi kita juga perbandingkan beberapa fitur-fitur lainnya termasuk yang didukung ya, format yang didukung, dan misalnya untuk kamera itu juga bisa buat streaming kan, itu ya juga bisa menjadi lebih hemat juga ya, jadi kita bisa streaming secara langsung di kamera. Lalu untuk penempatan di sini ya, ini untuk ini teman-teman, jadi untuk tambahan, jadi kalau tadi kita udah ada dua perbedaan ya di sini ya, ini ada perbedaan lainnya. Jadi untuk yang Sony ini dia ketika kita buka dia otomatis open ya, jadi ini cepet banget. Jadi kalau misalnya kalian gunakan untuk cepat ya, misalnya rekaman di lapangan, news misalnya kayak gitu ya, cari berita lain sebagainya, kan itu cepat nih. Ini bisa langsung dibuka, dia langsung rekam. Posisinya langsung, bukan rekam, tapi dia langsung nyala, teman-teman. Kalian tinggal tekan aja di sini. Tapi kalau untuk yang Panasonic, biasanya enggak ya, teman-teman. Jadi kita harus tekan tombol power kayak gitu. Dan selanjutnya kalau untuk masalah slot micro SD-nya, untuk Sony kadang juga ada yang di sini, untuk yang Sony yang Full HD yang pernah kita bahas juga kan di samping. Kadang juga di sini sama aja. Di sini untuk Sony kalau ini punya dua slot ya, sama teman-teman. Jadi tidak terlalu berbeda sih. Tuh kalau kalian lihat yang tadi yang saya bilang ya, Exmor teman-teman. Jadi Exmor ini ada optical steady shot dan ini support WiFi. Dan kalau kalian lihat untuk bagian mic ya, ini juga sebenarnya tidak terlalu berbeda teman-teman. Jadi sebenarnya makanya ketika aku bilang, ketika kalian itu menguasai sebuah kamera, ketika kalian itu pakai kamera yang lain, itu mesti tidak lama ya kalian itu mempelajarinya teman-teman. Kalau kalian sudah bisa misalnya kamera Sony nih, misalnya kalian pakai baru berbeda brand ya, itu kadang itu cuma beda sedikit ya teman-teman kayak gitu. Perbedaan itu tidak terlalu signifikan dan biasanya istilah-istilahnya itu cenderung sama. Kayak gitu sih ya teman-teman. Yang Panasonic ya, yang Panasonic tuh kalau kalian lihat ya sama ya teman-teman, ini ada dua channel juga sama. Kalau untuk yang ini lebih gampang sih, kalau untuk yang kamera Panasonic ini dipahami, ini dipisah ya benar-benar dipisah, input 1 input 2 kayak gitu. Dan kalian bisa lihat itu ada audio level dan sebagainya. Untuk si Sony ya ini diisolasi ya karena ini patah gitu ya di sini teman-teman kayak gitu ya. Ini juga sama sih sebenarnya, dipisah juga, hanya agak kecil
Untuk rack stopnya ini kalau kalian lihat ini tombol racknya kayak gini ya di sini, dan seperti biasa tuh kan kalau kalian lihat ini ada dua ya, yang di sini biasa kalau kalian gunakan untuk ngambil gini, untuk ngambil seperti ini teman-teman. Jadi biasanya kalau kayak gini kan untuk ngambil bawah ya, jadi low angle ya kayak gitu kan. Ini dia untuk zoomnya pelan teman-teman, jadi beda sama yang zoom yang ada di sini kan. Kalau yang ada di sini kan copot zoomnya, kalau untuk yang ini memang pelan-pelan gitu ya, jadi cocok untuk sinematik gitu ya. Ini juga sama teman-teman, jadi ini ada yang ada di atas sama di bawah, itu udah jadi standar ya, standar kamera. Cuman untuk yang kamera Panasonic ini ada pengaturan lainnya yang ada di sini. Untuk lampu tadi, lampu itu bisa kalian gunakan atau tidak ya, ini ada on off nya di sini. Dan untuk inputnya ini sama ya teman-teman, sama-sama dia pakainya XLR ya kayak gini. Oh, dia pakai XLR kayak gini ya, standar teman-teman, standar mic 3 lubang kayak gitu, just like that. Tuh ya, sama teman-teman, jadi benar-benar sama ya, inputnya sama pakai XLR gitu sih. Selalu pastikan ya kalau kalian itu taruhnya di input 1 ya kalian ngaturnya di input 1, kalau 2 ya 2, jangan kebalik teman-teman. Dan selalu kalian itu perhatikan ya biasanya di sini ada parameter untuk audio, perhatikan yang ada di sini biasanya seperti itu teman-teman. Jadi perhatikan di bagian situ. Oh ya, di bagian ini teman-teman ya, biasanya ini juga ada perbedaan ya. Kalau di sini tuh ada 2 untuk pengaturannya di bagian sini teman-teman. Kalau ini cuma 1 aja di bagian sini ya untuk zoom in zoom outnya. Oke, ini perbedaan. Ya mungkin beda versi, beda juga ya teman-teman. Ini kebetulan yang ada di sini ya Panasonic XC tadi, sama yang ini untuk Sony, ini Sony NX80 ya, HXR NX80 teman-teman. Dan mungkin ini juga karena ini udah lama ya, ini Zeiss di sini. Ya, Zeiss. Oke, mungkin agak lama, jadi mungkin harganya sekarang udah turun ya. Kayak gitu, udah turun lumayan. Ini juga support WiFi ya, support WiFi. Dan untuk kesamaan ya, kemiripan ya biasa universal teman-teman, di bagian mounting kamera itu biasanya sama. Semuanya itu kamera biasanya sama teman-teman. Jadi makanya kenapa kok untuk produksi tripod itu bisa lebih universal gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Karena ini sama. Ini untuk baterainya juga beda ya. Kalau untuk yang Sony ini kita udah pernah sampaikan juga sih sebenarnya untuk baterainya. Kalian bisa cek aja di videoku. ND filter tetap ya, setiap kamera itu mesti ada itu, karena itu fungsi utama ya kalau misalnya kalian itu berganti dari indoor ke outdoor kayak gitu sih ya teman-teman. Untuk fitur-fitur kayak 18 kali clear zoom dan lain sebagainya itu tergantung kameranya teman-teman. Ini juga sama. Ini juga ada yang namanya, jadi fitur-fitur kayak gini tuh sama ya. Jadi tiap kamera itu mesti ada fitur ya ini ya, karena ini yang di saya jualnya kan ini kan. Ada yang 32, ada yang lebih dari itu gitu ya. Ada yang zoomnya itu benar-benar zoom banget ya gitu kan. Yang bikin mahal kan ini juga yang lensanya kamera ini. Ya kayak DSLR kan juga lensanya mahal ya teman-teman. Kadang bodinya itu cuma berapa tapi lensanya yang mahal gitu ya. Apalagi lensa tele banget gitu ya. Kayak gitu sih. Untuk lain-lainnya sebenarnya udah nggak ada ya teman-teman. Viewfinder tetap sama, viewfinder terus di sini biasanya kalau untuk Panasonic dia ada SDI ya. Walaupun di sini tergantung juga. Untuk yang Sony itu nggak ada ini ya, nggak ada SDI-nya. Ini cuma HDMI doang ya. Jadi untuk koneksi HDMI. Kalau ini dia ada SDI out. Jadi kalau misalnya kalian ini SDI itu ada kabel port yang dia itu paling bagus ya untuk dibandingkan ini support 2 ya, HDMI sama SDI out gitu ya. Untuk Panasonic biasanya gitu deh teman-teman. Dan di sini juga ada monitor sama, kalau untuk monitor audio ya ini mesti ada gitu ya. Kalau untuk ini malah nggak ada nih teman-teman, untuk monitor audionya ya beda-beda sih. Dan itu nggak bisa jadi perbedaan juga sih untuk yang kamera Sony. Mungkin ada, bentar. Yaps, ada teman-teman, karena itu biasanya persamaan ya. Jadi tiap kamera itu mesti ini fitur utama ya, termasuk fitur utama juga. Jadi untuk monitoring ya, kalau misalnya kalian itu perekaman di luar gitu ya, ya gitu kan itu butuh juga. Apakah audionya itu udah masuk atau belum dan lain sebagainya, kan itu butuh ini gitu ya. Kalau ini di samping sini. Ya di sini untuk joystick ya. Biasanya untuk Sony, kamera Sony itu di belakang kayak gini nih. Jadinya joystick kayak gini untuk menu ya, untuk menunya gitu teman-teman. Sedangkan untuk yang si Panasonic beda. Panasonic itu tidak di sini teman-teman, tapi di sini. Dia langsung nih di sini teman-teman. Jadi itu untuk ngatur semuanya nih. Nah, tuh seperti itu tuh bagian menunya, ini untuk scrollnya. Dan kalau ini sih ini touchscreen ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai touchscreen. Kan kita juga pernah sampaikan juga di video short juga ya, kalian bisa lihat di situ. Oke teman-teman, jadi itu kira-kira beberapa perbedaan yang menurutku cukup ketara ya kelihatan ya, antara kedua brand ini ya, Panasonic dengan kamera Sony ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk bantu kita untuk bisa berkembang ya teman-teman. Biar kita juga bisa beli kamera juga teman-teman. Thank you buat yang buat nonton, semoga ini bermanfaat buat kalian, terutama untuk kalian yang pemula ya, yang baru ini. Jadi jangan takut sih sebenarnya. Kunci pertama itu jangan takut. Yang kedua, kalian perlu hati-hati ya, walaupun kalian saya suruh jangan takut ya. Perlu hati-hati teman-teman, kamera ini bukan kamera yang murah. Jadi kalau misalnya kalian itu pas mungkin di suatu PH atau kayak gitu ya, dan kalian teletur dan sebagainya, dan kamera itu dia jatuh misalnya, ya itu ya rusaknya ya lumayan teman-teman, ini lumayan mahal gitu teman-teman. Jadi perlu hati-hati ya, walaupun di sini kita jangan takut, tapi tetap kita perlu berhati-hati teman-teman ya, sebagai pemula ya misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga untuk video-videoku yang panjang yang pernah kita buat di sini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semua ya, terutama yang mungkin baru memegang kamera gitu ya, sebagai panduan. Walaupun di luar sana kan emang ada banyak ya untuk referensi dan sebagainya, kan sekarang juga banyak, kalian juga bisa kolaborasikan di situ bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.